Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Tak lupa pula salawat beserta salam. Tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan pidato yang berjudul Indahnya Ilmu. Teman-temanku yang saya banggakan, tahukah kamu apakah senjata yang paling ampuh untuk menaklukkan dunia? Dan apa pula kendaraan yang menawan untuk bertamasya ke akhirat? Ya, jawabannya ilmu lah itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Dengan serangkaian percobaan, maka pengetahuan pun dipatenkan menjadi ilmu pengetahuan. Contohnya begini, kita semua tahu bahwa air jika mendidih pastilah panas. Ini yang disebut pengetahuan. Namun untuk mengetahui apapun suhu udara ketika mendidih, kita melakukan penelitian, bukan? Maka didapatkannya udara mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Inilah yang disebut ilmu pengetahuan. Ilmu senantiasa tumbuh dan berkembang, itu haruslah berguna dan dapat dipraktekkan untuk kehidupan sehari-hari, serta ilmu tersebut untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah merupakan sandaran yang paling hakiki untuk semua ilmu pengetahuan. Kata Imam Syafi'i, kemungkinan ilmu didapat kecuali dengan syarat, yaitu ada 6 syarat. Yang pertama ialah zakah, hirs, ikhtibar, bulughah, irsyadum, ustazin, dan zaman. Seorang pencari ilmu, kata Imam Syafi'i, harus memiliki kecerdasan. Zakah itu namanya. Zakah adalah syarat yang tidak bisa ditawar. Begitu pula hirs. Seorang pencari ilmu harus pula memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Tanpa semangat, orang pencari ilmu hanya akan tenggelam dalam cita-cita palsunya yang tak pernah selesai dibangun. Itu kecerdasan dan semangat saja tak cukup untuk mendapatkan ilmu yang sempurna. Para pencari ilmu harus membekali diri mereka dengan istibarin, yaitu kesabaran yang seluas-luasnya layaknya samudra. Karena semangat tanpa kesabaran hanya akan membuat pencari ilmu mudah terjebak pada keputusasaan. Selanjutnya, Imam Syafi'i juga mensyaratkan bulughatin, modal atau setiap kesuksesan selalu meminta biaya. Kemajuan ilmu pengetahuan memang bukan tiba-tiba jatuh dari langit, bukan. Semua usaha itu disegerakan, termasuk dana dalam pencarian, penelitian, serta sekian banyak percobaan. Dan hal yang paling penting dalam syarat Imam Syafi'i adalah irsyadul ustazin, guru yang membimbing. Ilmu memang bisa dicari tanpa guru, ilmu pun bisa didapat tanpa ustadz, tapi guru dan pembimbing tak akan pernah bisa tersingkir. Sebab ilmu bukan hanya soal matematika atau bahasa Indonesia, tapi juga soal transfer akhlak, moral, dan akidah. Dan terakhir, kata Imam Syafi'i, dalam ilmu pengetahuan tak satu pun bersifat instan. Ilmu selalu membutuhkan tuluk zaman atau perjalanan waktu. Tak ada ilmu untuk orang-orang yang berpikir instan dan menghendaki hasil seperti mata yang dikedipkan. Tak ada ruang untuk orang-orang yang ingin hasil ciptaannya kilat. Cukuplah 6 syarat seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i barusan. Janganlah berkurang meski satu-satunya, sebab semuanya ada yang sangat erat. Teman-temanku sekalian yang saya cintai, tujuan ilmu sama sekali bukan hanya tentang kenikmatan. Tujuan ilmu bukan pula mencari puncak,
tapi untuk memperbaiki kualitas hidup, amal, dan menjernihkan pandangan serta kehidupan. Ilmu pun bukan kebenaran yang bersifat mutlak dan berubah, apalagi kekal. Kebenaran ilmu pengetahuan itu jauh di bawah kebenaran hakikat kalamullah, firman Allah. Dan akhir dari semua usaha tentu dengan menengadahkan tangan dari belakang dada, memanjatkan doa semoga Allah dengan ilmu yang kita dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, sehingga kita dapat bermanfaat bagi umat dan memetik kemenangan di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah meringankan langkah kita pada pencari ilmu dan meridhoinya dengan cahaya yang jalan yang terang benderang. Dan semoga apa yang saya bawakan ini sangatlah bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan, sebab yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.